Okay, we are from first group. We are going to present our material by the title What is Linguistic? And the first speaker is Choirun and the second is me, Rizky Aditya. Now I want to explain to you about what is linguistic. Linguistics is a linguistics field that includes the analysis of various linguistic elements such as form, meaning, and context. Jadi, linguistik itu adalah studi bahasa yang menganalisa berbagai elemen dari bahasa itu sendiri, seperti bentuk, makna, ataupun konteks. Jadi dalam studi bahasa atau linguistik itu, kita menganalisa ataupun mempelajari tentang bentuk dari bahasa itu sendiri, makna dari bahasa itu sendiri, ataupun konteks dari bahasa itu sendiri. In general, language studies are not only studying one type of language, but dual and universal language. Pada umumnya, kita belajar tentang bahasa atau studi bahasa itu tidak hanya belajar pada satu tipe bahasa saja, tetapi menyeluruh ataupun seluruh dari bahasa itu sendiri. Gitu. Therefore, the study of linguistics itself has manifold specification and sub-derivative that make the study of linguistic elements is deeper. Oleh karena itu, kajian linguistik sendiri itu memiliki banyak spesifikasi dan subturunan yang membuat kajian dari unsur linguistik itu lebih dalam. Jadi kalau kita belajar tentang studi bahasa atau linguistik itu, kita mempelajari bahasa itu lebih dalam lagi. Gitu. According to the type of its our parts, linguistic is divided into two parts, macrolinguistic and microlinguistic. Menurut jenis dari cabangnya sendiri, linguistik itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada makrolinguistik and microlinguistic. Another definition of linguistic. In the New Oxford Dictionary of English, linguistic is defined the scientific study of language and its structure, including the study of grammar, syntax, and phonetics. Specific branches of linguistics include sociolinguistic, dialectology, psycholinguistic, computational linguistic, comparative linguistic, and structural linguistic. Jadi dijelaskan dalam Kamus Oxford Baru Bahasa Inggris tahun 2003, linguistik itu didefinisikan sebagai studi ilmiah bahasa dan strukturnya, termasuk studi tata bahasa, ada sintaks, dan fonetik. Cabang dari linguistik itu termasuk ada sosiolinguistik, dialektologi, psikolinguistik, linguistik komputasi, linguistik komparatif, dan juga linguistik struktural. Lim defines that linguistics is the scientific study of language. Linguistics has also the framework or theoretical method that could be categorized as the scientific method. In this case, scientific method for human and social studies. Sedangkan menurut Lim, beliau mendefinisikan bahwa linguistik itu adalah studi ilmiah bahasa. Linguistik juga memiliki kerangka kerja atau metode teoritis yang dapat dikategorikan sebagai metode ilmiah. Dalam hal ini, metode ilmiah itu untuk studi manusia dan sosial. Jadi kalau menurut Lim itu, linguistik itu termasuk studi ilmiah bahasa. Studi ilmiah termasuk dalam metode ilmiah. Yang metode ilmiah yang dipelajari untuk manusia dan kehidupan sosial. Microlinguistic.
Microlinguistics studies the nature of language naturally as a cultural product that includes various elements in language. Mikrolinguistik itu mempelajari tentang sifat bahasa secara alami sebagai produk budaya yang mencakup berbagai elemen dalam suatu bahasa itu sendiri. Microlinguistic examines the internal structure of a particular language which is seen within the scope of universal language. Jadi mikrolinguistik itu mengkaji struktur internal dari bahasa tertentu yang dilihat dari dalam ruang lingkup bahasa yang utuh atau lingkup ruang bahasa yang menyeluruh atau universal. Some of his studies include several fields such as phonology and phonetics, morphology, semantic, pragmatis, syntax, and lexicology. Beberapa studinya meliputi beberapa bidang seperti fonologi dan fonetik. Ada morfologi juga, semantik, pragmatis, syntax, dan lexicology. Macrolinguistic. Macrolinguistic is the part of linguistics that studies language in relation to factors outside of language, such as psychological, social, teaching, medical, and philosophy. Jadi kalau makrolinguistik itu adalah bidang ilmu linguistik yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Jadi kalau kita belajar tentang makrolinguistik itu dikaitkan dengan apa yang di luar bahasa itu sendiri. Contohnya ada tentang psikologi, tentang sosial, tentang pembelajaran, tentang medis, ataupun tentang filosofi. What is language? Language is a communication tool that is used by everyone on a daily basis as a means of convey information, make statements, convey fact and knowledge, explain or report some things, maintaining social relationship between the user of the language and social as well as a symbol of humanity. Jadi bahasa itu adalah alat komunikasi yang digunakan oleh semua orang setiap hari sebagai sarana penyampaian informasi, membuat pernyataan, menyampaikan fakta dan pengetahuan, menjelaskan dan melaporkan sesuatu, menjaga hubungan sosial antara pengguna bahasa satu sama lain, dan sosial, serta simbol dari kemanusiaan. Jadi bahasa itu adalah alat komunikasi yang digunakan untuk entah itu menyampaikan pendapat, menyampaikan informasi, menyampaikan sebuah fakta, melaporkan sesuatu, ataupun yang lainnya. The term language can be used to refer to a variety of concepts or things, such as the particular form of word and speech used by the people of a country, area, or social group. Istilah bahasa sendiri dapat digunakan atau merujuk pada berbagai konsep atau hal-hal seperti bentuk kata-kata atau ucapan tertentu yang digunakan oleh orang-orang dari suatu negara, area, ataupun kelompok sosial tertentu. Jadi bahasa itu bisa diartikan sebagai konsep-konsep atau hal-hal, bentuk kata-kata ataupun ucapan tertentu yang digunakan oleh orang-orang dari suatu negara ataupun di area tertentu ataupun kelompok sosial tertentu. Itu adalah bahasa. Are the methods of human communication using spoken or written words. Atau bisa juga dikatakan bahasa itu adalah metode komunikasi manusia baik menggunakan perkataan atau menggunakan tulisan. A further meaning of language is the style of types of words used by a person in group. Atau lebih lanjutnya, arti dari bahasa adalah gaya atau jenis kata yang digunakan oleh seseorang atau kelompok. Jadi setiap orang atau setiap kelompok itu memiliki gaya atau jenis kata yang berbeda dari orang lain.
definition of language according to the experts. According to Rizky, language is a means of communication between members of the community, the form of a symbol of sound produced by the speech organ. Perhaps there is an objection by saying that the language is not the only tool for communication. They are good at two persons or parties communicating by means of specific ways that have been agreed, such as through paintings, smoke, sound of drum, or cakes, and so on. But they should also recognize that when compared with the language, all communication device before contains many weak aspects. Basically, the language has certain functions that are used according to the needs of a person. In other words, as a tool for self-expression, as a means to communicate, as a tool to organize and adapt to social integration in the environment or circumstance, and as a tool for social control. According to Wibowo, language is a system of symbols that are meaningful and articulate sound, which are arbitrary and conventional, which is used as a means of communicating by a group of human beings to give birth to feelings and thoughts. Menurut Choirun, bahasa merupakan alat komunikasi antara anggota masyarakat yang berupa lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat bicara. Mungkin ada keberatan dengan mengatakan bahwa bahasa bukan satu-satunya alat komunikasi. Mereka berpendapat bahwa dua orang atau pihak berkomunikasi melalui cara-cara tertentu yang telah disepakati, seperti melalui lukisan, asap, suara drum atau tong, dan sebagainya. Tetapi mereka juga harus menyadari bahwa jika dibandingkan dengan bahasa, semua perangkat komunikasi sebelumnya mengandung banyak aspek yang lemah. Pada dasarnya, bahasa mempunyai fungsi tertentu yang digunakan sesuai dengan kebutuhan seseorang. Dengan kata lain, sebagai alat ekspresi diri, sebagai alat berkomunikasi, sebagai alat untuk mengatur dan beradaptasi, dan integrasi sosial di lingkungan atau keadaan, dan sebagai alat kontrol sosial. Dan menurut Wibowo, bahasa adalah suatu sistem simbol yang bermakna dan mengartikulasikan bunyi dihasilkan oleh alat tersebut, yang bersifat sewenang-wenang dan konvensional, yang digunakan sebagai alat komunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Dari dua definisi ini, mereka mempunyai kesamaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah suatu sistem simbol yang bermakna dan mengartikulasikan bunyi. The study of language. Linguistic is a study of language. People who study language are called linguists. There are 5 main parts of linguistics: study of sounds, phonology, the study of parts of words like an and a, morphology, the study of words order and how sentences are made, syntax, the study of the meaning of words, semantics, and the study of the unspoken meaning of speech that is separates from the literal meanings of what is said. For example, saying I'm cold to get someone to turn off the fan. Pragmatics. There are many ways to use linguistics every day. Some linguists are theoretical linguists and study the theory and ideas behind language, such as historical linguistics, or the study of how different groups of people may use language differently. Sociolinguistic. Some linguists are applied linguists and use linguistics to do things. For example, forensic linguistics is used in crime investigation, and computational linguistics is used to help make computers understand language, as in speech recognition.
Jadi, linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa. Orang yang mempelajari bahasa disebut ahli bahasa. Ada 5 bagian utama linguistik. Studi tentang suara, fonologi, tentang bagaimana bunyi itu diproduksi. Studi tentang bagian-bagian kata seperti an dan ing. Morfologi itu mempelajari tentang awalan, akhiran, imbuhan seperti safik dan prefik. Studi tentang urutan kata dan bagaimana kalimat dibuat, sintaksis. Itu pembelajaran mengenai bagaimana sih kalimat-kalimat ini dibuat atau bagaimana sih kata-kata ini disusun hingga menjadi kalimat. How to arrange sentences well and correctly. Nah, itu ada di sintek. Terus tadi tentang arti kata-kata, semantik, tentang makna. Lalu tadi tentang ucapan yang tidak terucapkan yang terpisah dari arti literal, dari apa yang diucapkan. Misalnya mengatakan saya dingin untuk membuat seorang mematikan kipas angin, pragmatik. Ada banyak cara untuk menggunakan linguistik setiap hari. Beberapa ahli bahasa adalah ahli bahasa teoritis yang mempelajari teori dan ide di balik bahasa, seperti linguistik historis, studi tentang sejarah bahasa dan bagaimana hal itu berubah, atau studi tentang bagaimana berbagai kelompok orang dapat menggunakan bahasa secara berbeda, sosiolinguistik. Beberapa ahli bahasa adalah ahli bahasa terapan dan menggunakan linguistik untuk melakukan sesuatu. Misalnya, linguistik forensik digunakan dalam investigasi kejahatan. Linguistik komputasi digunakan untuk membantu komputer memahami bahasa seperti dalam pengenalan suara. Traditional grammar. Traditional grammar is a framework for the description of structure of a language. The roots of traditional grammar are in the work of classical Greek and Latin philologists. The formal study of grammar based on these models became popular during the Renaissance. Traditional grammars may be contrasted with more modern theories of grammars in theoretical linguistics, which grew out of traditional descriptions. While traditional grammars seek to describe how particular languages are used, or to teach people to speak or read them, grammar frameworks in contemporary linguistics often seek to explain the nature of language knowledge and ability. Traditional grammar is often perspective and may be regarded as unscientific by those working in linguistics. Traditional Western grammar generally classify words into parts of speech. They describe the patterns for word inflection and the rules of syntax by which those words are combined into sentences. Jadi, tata bahasa tradisional adalah kerangka kerja untuk mendeskripsikan struktur dari suatu bahasa. Agar tata bahasa tradisional ada dalam karya ahli filologi Yunani dan Latin klasik. Jadi akar-akar dari tata bahasa itu, tata bahasa tradisional ada di dalam karya-karya yang ada dalam filologinya orang-orang Yunani di zaman Yunani lah. Studi formal tata bahasa berdasarkan model-model ini menjadi populer selama era Renaissance, era pertengahan, era medieval. Tata bahasa tradisional dapat dikontraskan dengan teori tata bahasa yang lebih modern dalam linguistik teoritis yang tumbuh dari deskripsi tradisional. Sementara tata bahasa tradisional berusaha menjelaskan bagaimana bahasa tertentu digunakan.
atau untuk mengajarkan orang berbicara atau membaca. Kerangka tata bahasa dalam linguistik kontemporer seringkali berupaya menjelaskan sifat pengetahuan dan kemampuan dari bahasa. Tata bahasa tradisional seringkali bersifat perspektif dan dapat dianggap tidak ilmiah oleh mereka yang bekerja di bidang linguistik. Jadi orang-orang yang di bidang linguistik ini itu agak kurang agak kontras dengan orang-orang yang berada di tata bahasa tradisional karena menganggap itu tidak ilmiah, karena bersifat perspektif lah. Tata bahasa barat tradisional umumnya mengklasifikasikan kata-kata menjadi bagian pidato. Mereka mendeskripsikan pola infleksi kata atau aturan sinteks di mana kata-kata tersebut digabungkan menjadi kalimat. Linguistic versus traditional grammar. Linguistic differs from traditional grammar in three principal aspects. Number 1. Linguistics describes language. It does not perceive the rules of its correctness, which is the task of traditional grammar. The notion of absolute and unchanging correctness is quite foreign to linguists. They are interested in any linguistic form, be it standard or non-standard. Number 2. Linguists regard the spoken language as primary and therefore more important than the written language. Traditional grammar overstresses the importance of the written word, which is permanent and recorded in the classical works of the best authors. Number 3. Traditional grammarians tend to consider Latin grammar as a universal framework into which the descriptions of all language fit. To linguists, it is unthinkable to judge one language by the standards of another. Linguists try to expose a universal framework which is shared by all languages, but which does not belong to a particular language. Nah, ini linguistik versus traditional grammar. Linguistik berbeda dari tata bahasa tradisional dalam 3 aspek utama. Nomor 1, linguistik menjelaskan bahasa. Ia tidak menetapkan aturan keberadaannya, yang merupakan tugas tata bahasa tradisional. Gagasan tentang kebenaran, absolut, dan tidak berubah cukup asing bagi ahli bahasa. Mereka tertarik pada bentuk linguistik apapun, baik itu standar ataupun tidak standar. Nomor 2, ahli bahasa menganggap bahasa lisan sebagai bahasa utama, dan oleh karena itu lebih penting daripada bahasa tertulis. Tata bahasa tradisional terlalu menekankan pentingnya kata-kata tertulis yang permanen, yang dicatat dalam karya klasik penulis terbaik. Nomor 3, ahli tata bahasa tradisional cenderung menganggap tata bahasa Latin sebagai kerangka universal yang sesuai dengan deskripsi semua bahasa. Bagi ahli bahasa, tidak terpikirkan untuk menilai suatu bahasa dengan standar bahasa lain. Ahli bahasa mencoba mengungkap kerangka universal yang dimiliki oleh semua bahasa, tetapi tidak termasuk dalam bahasa tertentu. The scope of linguistic. The scope of linguistic is vast and huge, and it covers a wide range of fields and topics. Thus, phonetics is concerned with the sounds of language, phonology with the way sounds are used in individual language, morphology with the structure of words, syntax with the structure of phrases and sentences, and semantics with the study of meaning. A number of linguistic fields study the relation between language and the subject matter of related academic disciplines, such as sociolinguistic and psycholinguistic.
In principle, applied linguistics is any application of linguistic methods or research to solve problems related to language, but in practice, it tends to be restricted to second language instruction. However, the scope of linguistics is given below. Phonetics, the study of production, acoustics, and hearing of speech sounds. Phonology, the patterning of sounds. Morphology, the structure of words. Syntax, the structure of sentences. Semantics, meaning, and pragmatics, language in context. Jadi, ruang lingkup linguistik sangatlah luas dan besar, dan itu mencakup berbagai bidang dan topik. Jadi, fonetik berkaitan dengan bunyi bahasa, fonologi dengan cara bunyi digunakan dalam bahasa individu, morfologi dengan struktur kata, sintaks dengan struktur frasa, dan kalimat, dan semantik dengan studi makna. Sejumlah bidang linguistik mempelajari hubungan antara bahasa dan mata pelajaran dari disiplin akademis terkait, seperti sosiolinguistik dan psikolinguistik. Pada prinsipnya, linguistik terapan adalah penerapan metode atau hasil linguistik apapun untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan bahasa. Namun dalam praktiknya cenderung terbatas pada pengajaran bahasa kedua. Namun, ruang lingkup linguistik diberikan di bawah ini. Fonetik, studi tentang produksi, akustik, dan pendengaran bunyi ujaran. Fonologi, pola suara. Morfologi, struktur kata. Sintaks, struktur kalimat, semantik arti, dan pragmatik bahasa dalam konteks.